Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama di masa tabi'in, setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh, ia tinggal beberapa waktu lamanya di Mekah. Ketika itu terjadi masa paceklik karena telah beberapa bulan lamanya tidak terjadi hujan. Maka orang-orang datang ke suatu lapangan luas untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Ibnul Mubarak ikut serta dalam jamaah sholat tersebut. Usai sholat dan memanjatkan doa kepada Allah, tidak terlihat tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Hingga malam menjelang, tidak ada awan tebal yang datang membawa air untuk menyirami wilayah Mekah dan sekitarnya. Keesokan harinya, mereka mengulang lagi sholat istisqa tersebut, tetapi masih juga tidak ada pertanda akan turunnya hujan, termasuk ketika mereka melakukannya untuk ketiga kalinya pada hari berikutnya. Setelah berjamaah sholat istisqa pada hari ketiga itu, Ibnul Mubarak berkata dalam hati, "Aku akan keluar memisahkan diri dari orang-orang ini dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun." Ia berjalan diam-diam menuju perbukitan di sekitar Mekah, dan masuk salah satu gua yang berada di sana. Tetapi belum sempat ia berbuat apa-apa, tiba-tiba masuklah ke dalam gua itu seorang lelaki berkulit hitam, yang tampaknya seorang budak. Entah karena tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau merasa minder melihat penampilan Ibnul Mubarak yang layaknya seorang ulama khusyuk dan khusyuk, budak berkulit hitam itu tidak menyapa atau memberi salam kepadanya. Lelaki hitam itu langsung sholat 2 rakaat yang tampaknya sederhana dan ringkas. Setelah mengucap salam, ia meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu, mereka telah melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari, tetapi Engkau belum berkenan juga menurunkan hujan. Maka demi keagungan dan kemuliaan-Mu aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga Engkau menurunkan hujan kepada kami." Beberapa waktu lamanya ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datang awan hitam bergulung-gulung. Kemudian hujan turun dengan derasnya, lelaki itu segera mengangkat kepalanya dan keluar gua, berjalan menembus hujan tanpa berkata apa-apa. Sejenak Ibnul Mubarak tertegun melihat pemandangan itu. Dan segera setelah tersadar ia berjalan mengikuti lelaki hitam itu menembus hujan. Ia terus membuntutinya hingga memasuki sebuah perkampungan, dan lelaki hitam itu memasuki sebuah rumah yang cukup bagus. Kemudian Ibnul Mubarak duduk diam di depan rumah itu beberapa waktu lamanya, sampai seseorang keluar. Ibnul Mubarak berkata, "Rumah siapakah ini?" Lelaki itu berkata, "Rumah Tuan Fulan bin Fulan. Bisakah saya membeli budak dari dirinya?" Kata Ibnul Mubarak lagi. Lelaki itu berkata, "Bisa dan silakan masuk." Ibnul Mubarak dipersilahkan duduk dan lelaki itu segera memanggil tuannya. Sang pemilik rumah menemui Ibnul Mubarak sambil membawa seorang budak yang bagus wajahnya dan tampak cekatan. Tetapi Ibnul Mubarak berkata, "Aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak lainnya?" "Baiklah," kata sang pemilik rumah, sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. 1 atau 2 orang budak lagi ditunjukkan, tetapi Ibnul Mubarak berkata, "Aku menginginkan yang lainnya, apakah engkau masih memilikinya?" Tujuan utama Abdullah bin Mubarak adalah lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua itu. Orang itu berkata, "Saya memang masih memiliki 1 orang lagi budak, tetapi ia sangat tidak pantas bagi tuan." "Mengapa?" tanya Ibnul Mubarak. Orang itu berkata, "Karena dia seorang yang pemalas, tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya." Ibnul Mubarak berkata, "Bawalah dia kemari, aku ingin melihatnya." Budak itu segera didatangkan, dan memang lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua tersebut, tampak kegembiraan di matanya dan segera ia berkata, "Aku ridho dengan orang ini, berapa engkau ingin menjualnya?" Orang itu berkata, "Saya dahulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku walau hanya 10 dinar. Saya akan membelinya seharga 10 dinar darimu," kata Ibnul Mubarak, yang langsung mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada orang itu. Ibnul Mubarak membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Budak hitam yang selama itu hanya diam saja, tiba-tiba berkata, "Wahai Ibnul Mubarak, mengapa engkau membeli aku?
aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu." Ibnul Mubarak terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya. Padahal ia belum pernah memperkenalkan diri, termasuk kepada pemilik sebelumnya. Tetapi justru hal itu memperkuat dugaannya sebelumnya. Segera saja Ibnul Mubarak berkata, "Bukan seperti itu. Justru aku yang akan melayani kamu. Siapakah namamu?" Budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Ketika lelaki hitam itu akan beranjak untuk berwudu, Ibnul Mubarak segera mengambil air untuknya dan mempersiapkan sandal, serta menunjukkan kamar untuk dirinya. Di dalam kamar, lelaki hitam itu sholat 2 rakaat. Ibnul Mubarak yang memang sengaja menguping, mendengar dia berdoa setelah sholatnya, layaknya sedang bersyair, "Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata, terbuka, saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini, setelah rahasia hidupku diketahui." Beberapa waktu lamanya Ibnul Mubarak menunggu, tetapi ia tidak mendengar suara atau gerakan apapun. Maka ia masuk ke dalam kamar dan mendapati lelaki hitam itu telah meninggal. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh takzim, hingga memakamkannya. Hanya sedikit orang saja yang membantu dan mengiringi jenazahnya karena hanya seorang budak hitam yang tampak sangat sepele. Hal itu justru menggembirakan bagi Ibnul Mubarak karena ia sendiri yang akhirnya banyak berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah tersebut. Malam harinya, Ibnul Mubarak bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di sisi kanan beliau, ada seorang tua, Syaikh, yang wajahnya tampak bersinar, dan budak hitam itu berada di sisi kiri beliau. Nabi bersabda dalam mimpinya itu, "Mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan yang berlimpah karena apa yang telah engkau lakukan itu. Aku tidak melihat adanya bahaya dan kesulitan yang akan engkau hadapi karena engkau telah berbuat kebaikan kepada kekasihku ini." Beliau menunjuk lelaki hitam tersebut, dan Ibnul Mubarak berkata, "Ya Rasul, apakah dia itu kekasihmu?" "Benar," kata Nabi, "dan dia juga kekasih Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salam." Beliau menunjuk lelaki tua di sisi kanan beliau, dan Ibnul Mubarak tersentak bangun dari tidurnya. Ia segera bangkit berwudu dan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, yang lebih banyak diisinya dengan ucapan syukur kepada Allah.